Sejarah dan perkembangan kain tidak terlepas dari peradaban manusia. Bagi sebagian masyarakat, kain bukan sekedar menutup tubuh pencegah hawa dingin maupun teriknya matahari. Masyarakat Bali misalnya, mengenal kain dengan beragam fungsi. Ada pemaknaan dari setiap kain yang diciptakan. Contoh kecil, kain poleng dengan corak hitam putih yang sangat mudah ditemui di setiap sudut Bali, menggambarkan filosofi dua hal yang berbeda dalam hidup ini. Dari perbedaan itulah nantinya memunculkan sebuah konsep keseimbangan. Untuk menelusuri lebih jauh jejak kain Bali, ada kalanya kita mendatangi seseorang yang dianggap ahlinya. Orang itu adalah Anak Agung Ngurah Anom Mayun Konta Tenaya. Selain dikenal sebagai pelestari dan pencinta kain tradisional Bali, Anak Agung Ngurah Anom Konta Tenaya juga masih termasuk kerabat Puri Denpasar. Tidak mengherankan apabila pria yang juga berprofesi sebagai dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar ini lebih memahami sejarah dan perkembangan kain di Bali. Masyarakat Bali dari baru lahir sampai meninggal itu menggunakan berbagai jenis kain yang ada di Bali. Seperti misalnya dari awal ya orang kelahiran itu ya, misalnya dalam acara oton 3 bulanan, otonan dan lain sebagainya itu kita menggunakan kain bebali sebagai sarana upacara. Nah, setelah meningkat dewasa, akil balik itu dia menggunakan kain wali, ya kain wali, kemudian kain cepuk sutra itu digunakan untuk upacara akil balik. Nah, kemudian setelah dewasa lagi potong gigi, kemudian dalam upacara-upacara besarnya seperti pernikahan itu menggunakan kain songket, kain prada emas itu sebagai busana orang yang akan diupacarai. Nah, sampai meninggal pun orang tersebut itu masih ada beberapa kain yang digunakan sebagai busana daripada orang yang meninggal tersebut, baik yang meninggal maupun di dalam upacara-upacara atau rangkaian upakara yang dilaksanakan itu. Seperti misalnya menggunakan kain cepuk, kain geringsing, itu masih digunakan di dalam pelaksanaan upacara Pitrayatnya. Ada beberapa desa di Bali yang masih memegang kuat tradisi dan nilai-nilai sosial kemasyarakatannya. Salah satunya Desa Tenganan, Pegeringsingan. Desa yang terletak di kawasan timur Bali ini selain dikenal memiliki tradisi yang unik, juga memiliki beragam hasil tenun kain tradisional. Kain tenun geringsing yang dihasilkan pengrajin Desa Tenganan dikenal memiliki kekhasan tersendiri. Kain tenun geringsing satu-satunya kain tradisional yang dibuat menggunakan teknik double ikat. Teknik ini memerlukan waktu antara 2 sampai 5 tahun untuk menyelesaikannya. Tidak mengherankan jika harga kain geringsing mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah per lembarnya. Kata geringsing itu berasal dari kata gering dan sing. Gering itu artinya adalah sakit, sing adalah tidak, artinya tidak sakit. Oleh sebab itu, pemakaian kain ini diyakini sebagai penolak bala atau wabah penyakit. Kain geringsing dibuat secara natural.
Benang yang digunakan merupakan hasil pintalan tangan dengan bantuan alat pintal tradisional. Dalam proses mengolah bunga kapas menjadi benang harus melalui beberapa tahapan. Proses pertama yaitu memisahkan kapas dari biji-bijinya dengan alat yang dinamakan pemipisan. Setelah itu, kapas dihaluskan dengan alat yang disebut penyetetan. Selanjutnya, kapas yang sudah halus dipintal menjadi benang dengan alat yang disebut jantre dan ulakan. Setelah dipintal, benang mengalami proses perendaman dengan minyak kemiri selama 40 hari sampai 1 tahun. Sebagai salah satu kain yang dibuat secara natural, maka pewarnaannya pun dari alam. Motif kain ini hanya menggunakan 3 warna yang disebut tridatu, yaitu warna merah, warna putih, dan warna hitam. Nah, adapun filosofi dari kain geringsing ini, itu pada dasarnya adalah menyimbolkan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Itu berdasarkan pewarnaan yang ada di dalam kain geringsing. Yang mana kain geringsing itu yang merah itu adalah Brahma, kemudian yang putih adalah Siwa, kemudian yang hitam itu adalah Wisnu. Jadi itu adalah melambangkan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Ada mitos yang berkembang bahwa sebagai penyembah Dewa Indra, warga Tenganan berupaya menampilkan motif kain yang menunjukkan keindahan di malam hari. Dahulu, kain geringsing dikenal ada 20 jenis, namun kini yang masih diwariskan hanya 14 jenis. Di Tenganan ada beberapa motif kain ya yang penggunaan di dalam kain tersebut berbeda. Seperti misal contohnya kain ini, motif ini namanya motif lubeng. Ya, dilihat dari bentuknya, kemudian pewarnaannya, ya kita bisa membedakan dengan motif-motif geringsing yang lainnya. Seperti ini motif wayang putri. Kalau di Tenganan, motif ini digunakan untuk para wanita untuk diselibahkan di pundak. Nah, kemudian ini ada motif Padma dengan cakranya. Ya, ini digunakan untuk upacara-upacara tertentu karena di sini ada simbol-simbol dunia, alam, dan lain sebagainya. Untuk melihat lebih dekat bagaimana pemanfaatan kain sesuai fungsi dan maknanya, di Desa Tenganan Pegeringsingan inilah tempatnya. Di Desa Tenganan, penggunaan kain disesuaikan dengan motif dan fungsinya. Seperti kain gotia, dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari. Bagi kaum laki-laki, kain gotia lebih banyak digunakan sebagai selempot, diikatkan di pinggang. Sementara kaum perempuan menggunakan kain gotia sebagai penutup dada. Masih di kawasan Bali Timur, Desa Seraya di Kabupaten Karangasem juga masih memegang kuat tradisi tenun yang menghasilkan beragam jenis kain tradisional Bali. Perajin tenun di desa ini masih memproduksi beragam jenis kain sesuai dengan fungsi dan tingkatannya. Beberapa jenis kain yang diproduksinya adalah kain bebali dan kain rangrang. Kain bebali merupakan hasil tenunan yang dipergunakan untuk kepentingan keagamaan sebagai salah satu kain yang digunakan dalam ritual upacara.
Jenis kain bebali ini mengandung nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Bali. Pasta indigo. Adalah Wayan Karya, salah satu tokoh masyarakat Desa Seraya Timur yang sampai saat ini masih menekuni pembuatan kain secara tradisional. Kalau secara umum sejarahnya di sini saya juga tidak begitu pasti tahu, karena seperti tadi saya bilang sudah ke generasi berapa. Yang jelas seperti kain poleng itu saya tahu filosofinya adalah ruo binede. Nah, terus kain sokordi yang asal mulanya dari suka dan werdi itu di dalam upacara potong gigi, di dalam upacara perkawinan itu pun dipakai dalam seserahan, dipakai dalam pengantenan juga, karena zaman dulu kan zaman susah kain. Masyarakat Bali Utara menyebut kain ini dengan nama kain wangsul, sementara di kawasan Bali Timur disebut gedogan. Jenis kain bebali ini biasanya lebih banyak digunakan saat upacara telu bulanan, upacara yang ditujukan bagi balita saat memasuki usia 3 bulan, dan juga saat upacara ngaben atau pembakaran jenazah. Proses pembuatan kain bebali hampir sama dengan pembuatan jenis kain tradisional Bali lainnya. Kain bebali juga diproduksi secara manual dengan pewarnaan alami menggunakan beragam jenis tumbuhan. Kalau menyikapi tentang proses warna alam, di sini yang merah, ya, yang merah itu pakai akar mengkudu, kulit akar mengkudu dipakai untuk warna merah. Kalau yang kuning itu pakai kulit buah delima. Kalau yang oranye sama yang abu-abu itu pakai buah pinang. Itu kalau yang biru pakai padang taum. Kalau bahasa keren sekarang, setelah saya menggeluti beberapa tahun, ya sudah sering ada kunjungan namanya indigo. Pada awalnya di sini cuma kita tahu ya padang taum itu aja. Yang hitam itu 2 proses. Yang pertama proses biru, setelah proses biru kecelup ke coklat, ke bunga sidawayah, dia bisa jadi hitam. 2 proses yang hitam. Berarti yang biru ya dari indigo, yang hitam dari double proses, dari biru ke coklat menjadi dia hitam. Itu. Dalam proses pewarnaan, kapas yang sudah dipintal menjadi benang terlebih dahulu direndam dengan pewarna alam dari tumbuhan. Benang direndam sesuai dengan warna yang diinginkan. Pokoknya warna selain yang biru dan yang hitam itu harus melalui proses peminyakan. Proses peminyakan itu benang direndam dengan kemiri, dicampur dengan daun pepaya, daun widuri, itu dicincang halus, direndam di situ benang selama 3 hari 3 malam. Nah, setelah itu baru benang dijemur. Setelah dijemur 2 minggu baru proses pewarnaan. Nah, itu pun fungsinya untuk membuka serat benang biar warna itu bisa masuk ke benang. Nah, di samping itu warna kalau sudah jadi kain disimpan, kain itu semakin awet warnanya karena beroksidasi terus dipengaruhi oleh peminyakan itu sendiri. Nah, ini ngasih hijau Pak ya. Setelah perendaman dianggap cukup, maka benang tersebut dikeringkan dengan cara digantungkan di tempat yang teduh. Sampai saat ini, upaya untuk melestarikan keberadaan kain bebali masih terus dilaksanakan.
Upaya pelestarian yang dilakukan dengan cara mengajak generasi muda di Desa Seraya Timur untuk menekuni tenun kain tradisional. Banyak remaja ditampung di tempat penenunan ini yang diharapkan nantinya terjadi regenerasi dalam menjaga kelestarian tenun tradisional Bali. Kain bebali lebih banyak bermotif poleng atau kotak dengan warna hitam putih. Ada juga motif kain skordi, bebintangan, kain karung kubal, dan motif perembon. Kain tradisional Bali yang saat ini masih eksis dan bisa bersaing di pasaran adalah jenis songket dan endek. Sentra kerajinan kedua jenis kain ini lebih banyak terpusat di Kabupaten Kelungkung. Sebagai daerah yang pernah menjadi pusat kerajaan di Bali, pengrajin di Kabupaten Kelungkung masih bisa eksis dengan beragam produksi songket dan kain endek. Motif yang ditawarkan pun beragam, mulai dari yang tradisional sampai pada kepentingan pasar. Kalau ditengok ke belakang, perkembangan songket tidak terlepas dari zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Sebagai salah satu kerajaan yang dikenal menguasai niaga maritim, songket akhirnya berkembang ke beberapa daerah lain di Indonesia, termasuk di Bali. Mengenai songket yang pada awalnya itu, songket itu kan diperuntukkan untuk para raja, itu cuma dua warna, yaitu sama benang perak, benang emas, itu yang dulunya dipakai. Nah sekarang mengingat perkembangan zaman, adanya sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan permintaan masyarakat. Nah sekarang dikombinasikan, itu banyak yang pakai benang-benang karena pemakaian itu lebih ringan. Kain songket awalnya dibuat dari lapisan benang emas dan perak. Dengan penuh ketelitian, lapisan benang emas dan perak ini dikombinasikan dengan tenunan benang berbahan kapas yang sudah mendapat pewarnaan alami. Pembuatan kain songket ini juga bisa memakan waktu tahunan karena memerlukan ketelitian yang mendalam. Dalam pembuatan desain songket, per satu batang lidi dibayar Rp1.500. Biasanya, untuk desain satu lembar kain songket, menghabiskan 50 sampai 150 batang lidi. Untuk mengerjakan satu lembar kain songket membutuhkan waktu 1 bulan. Dengan ongkos untuk satu lembar kain songket sebesar Rp1 juta. Karena waktu yang dibutuhkan cukup lama dan bahan bakunya yang mahal, maka tidak mengherankan di zaman kerajaan, jenis kain ini hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Kini pembuatan kain songket lebih banyak menggunakan bahan yang telah dimodifikasi demi kepentingan pasar. Songket yang dikerjakan pengrajin di Desa Gel-Gel ini beragam kualitasnya, tergantung dari minat konsumen. Jenis kain tenun endek perkembangannya lebih menjanjikan. Sebagai salah satu produk unggulan lokal, endek semakin memasyarakat. Kain endek juga banyak diminati oleh masyarakat luar Bali. Penyempurnaan hiasan biasanya berbentuk flora dan fauna, serta motif-motif mitologi Bali dan wayang. Motif-motif inilah yang mencirikan kain endek.
Motif yang ada di Kelungkung, khususnya yang diproduksi oleh Dian, adalah motif swastika, motif lembayung, motif cempaka, dan yang pada saat ini sedang populer yaitu motif songket. Seiring perkembangan zaman, kerajinan batik juga mulai berkembang di Bali. Sebagai salah satu destinasi dunia, Bali memiliki peluang sebagai sentra kerajinan termasuk batik. Motif batik yang berkembang berupa batik lukis dan batik cap. Batik lukis biasanya digunakan sebagai kain pantai, bahan bed cover, dan sebagian lainnya untuk baju. Untuk batik cap, pangsa pasarnya lebih berkualitas. Produk batik dari Bali sebagian besar untuk memenuhi pasar ekspor. Sebagai pintu gerbang Indonesia, Bali memiliki kelebihan sebagai pusat pemasaran beragam jenis kerajinan termasuk batik. Peluang ini yang dimanfaatkan pengrajin batik untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Sesuai pangsa pasarnya, maka batik yang dihasilkan ini lebih berkualitas. Motif yang ditawarkan pun sesuai selera pasar dunia. Seiring peradaban manusia, kain mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun ada hal menarik yang terjadi di Bali. Di tengah gempuran budaya pop, tradisi, adat, dan budaya masih mengakar kuat, termasuk dalam pelestarian kain tradisional. Beberapa desa di Bali telah melakukan hal tersebut. Sampai saat ini, fungsi dan makna kain berkaitan dengan ritual, upacara, maupun struktur masyarakat setempat masih melekat kuat. Mari kita lestarikan seni dan budaya Indonesia. Untuk itu, mari datang dan kenali Indonesia.